Sungguh bagus, luar biasa ya Bu kata sambutannya. Semoga kita semua yang hadir di sini menjadi perempuan pilihan yang dapat menjadi contoh keluarga kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan kajian yang akan diberikan atau akan disampaikan oleh Ustazah kita yang cantik, Ustazah Lili Nuryahir MA. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. يا أكرم خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا آمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Mu'minin, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Zainuri yang baru saja juga memberikan pelajaran kepada kita. Dan yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim Ummahat Masjid Jami Al-Mu'minin, Ibu Apu beserta seluruh pengurusnya, orang tua kita, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji pelajaran-pelajaran kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah yang dengan keagungan rahasia suratul Fatihah Ibu Hajah Sona yang lagi kurang sehat, lagi dirawat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan yang paripurna. Ibu Hajah Masyuro, semua diri kita, keluarga kita yang lagi sakit, Allah memberikan kesembuhan daripadanya. Biniyati syifa al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa dan selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat buat diri kita, buat keluarga kita, yang dengan nikmat itu menambahkan kita kuat ibadah. Yang dengan nikmat itu semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita cinta kepada Rasulullah, semakin diri ini ingin selalu berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan yang baik ini kita sedikit akan mengkaji daripadanya kajian tentang kemuliaan perempuan. Tentang apa? Kemuliaan perempuan. Kemuliaan itu adalah suatu yang daripadanya laki-laki dengan perempuan. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu tujuannya insya Allah untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dulu, masa zaman jahiliyah, manusia perempuan itu menjadi objek yang direndahkan, yang selalu dihina, yang selalu direndahkan, hingga atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan menjadi subjek yang diangkat derajat. Enggak. Tangan dipakein cincin jadi cantik, jadi pantas, enak dilihat, ya Bu. Kemudian ada perhiasan yang menyertai dipakai di lengan kita. Pakai apa namanya? Pakai apa? Gelang. Gelangnya panjang, pakainya gini. Kalau nunjuk begini-gini. Tapi bukan orang sini. Ketika nampak gelang itu di tangan kita, perempuan yang bagaimana? Kan kalau tadi masalah contoh aja, gelang ditaruh di tangan, maka tangannya akan nampak beda penampilannya, terasa indah dipandang matanya. Yang perempuan menjadi perhiasan dunia, yang dengan isi dia tuh perempuan perhiasan dunia, perempuan yang bagaimana? Saleha ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Perempuan dunia itu perhiasan yang paling baiknya adalah perempuan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah perempuan soleha. Yang menjadi pertanyaan, perempuan soleha yang bagaimana? Terus ntar tanya sama diri kita. Ayo, mana perempuan soleha? Pada diam aja. Saya cuma mau tanya, perempuan soleha ciri-cirinya bagaimana? Perempuan soleha yang bagaimana? Coba siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangannya. Kalau dia bisa jawab tunjuk tangannya, boleh pulang. Wa shollat khamsaha. Sholat 5 waktu. Ditinggalin apa enggak?
Kadang kata ibu tergantung kondisi. Jangan, mau kondisi apapun, jangan tinggalkan sholat. Ada yang subuhnya, ada yang asarnya. Lagunya apa lagunya itu? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean. Romannya pada berasa dah. Soalnya geli banget. Subuh kesiangan. Udah ada tuh, udah denger. Udah denger. Tunggu baru adzan. Udah mulai qomat, baru qomat. Ada nggak yang kayak gitu? Ntar baru jam 5. Ada yang kayak gitu? Mana dia orangnya? Masya Allah. Mestinya kita ibu-ibu sebelum subuh bangun 2:30, jam 3 bangun, ya mulail, wudu, mandi sebelum subuh itu sehat. Doain anak-anak kita, hantarkan hidup mereka dengan doa-doa kita. Mumpung kita masih hidup, doa kita itu menembus langit. Kalau seorang ibu sudah mati, Bu, ibunya mah udah senang di dalam kubur. Tapi yang menjadi kesian anak-anaknya. Nggak ada lagi doa yang dapat menembus langit. Makanya selagi kita masih hidup, munajat, bangun malam, qiyamul lail, doain semua yang menjadi kebutuhan hidup kita di dunia, yang menjadi kebutuhan hidup anak kita dunia akhiratnya. Bukan justru ibunya yang dibangunin sama anaknya. Ibu duluan. Perhiasan dunia. Wanita soleha dekat kepada Allah. Mendoakan putra-putrinya kepada Allah. Jangan jadi ibu yang malas ibadah. Kalau ibunya malas ibadah, bagaimana kehidupan anak-anak? Nggak ada yang doain anak-anak kita. Sian. Mereka kan kudu alladzi khabusa illa nakida. Mereka tumbuh hidup tapi merana. Kita kan nggak mau anak kita hidup merana. Susah hidupnya, susah pekerjaannya. Jangan. Ibunya itu harus dekat kepada Allah, karena dia Allah yang memenuhi segala hajat diri kita dan keluarga kita. Perempuan soleha dia tidak meninggalkan salat 5 waktunya. Ditambah dengan daripadanya yang sunnah-sunnah rawatibnya, ditambah daripadanya sunnah-sunnah di qiyamul lailnya, tambah pada sunnah-sunnah duhanya, salat awabinnya dan sebagainya. Wasommat syahraha, perempuan soleha itu bahwa dia pegang kunci surga, kuncinya salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha. Yang ketiga, dia menjaga kehormatan dirinya. Mana kehormatan dirinya? Yang secara zahir, yang secara batin. Secara zahir akhlak, secara batin akhlak. Akhlak zahir, akhlak batin. Jaga itu kehormatan diri. Akhlak zahirnya itu ibu-ibu kan ada yang selfie, dia joget-joget ya. Di mana? Ada yang kayak gitu? Di
sini nggak ada. Kenapa nggak ada? Udah tua-tua. Coba kalau masih muda. Hah? Coba kalau masih muda. Ayo. Masih muda cantik. Udah deh. Banyak laganya. Dengan seturu-turu temen besti-bestinya. Ya. Di TikToknya, di IG-nya, di Facebooknya, di WA-nya dan sebagainya. Jaga martabatmu, duhai perempuan-perempuan solehah. Insya Allah. Wa ata'at zaujaha. Dia taatin suaminya selagi suaminya mengajak kepada ibadah dan ma'ruf. Ya? Yang masih punya? Kata yang pojok, gue udah gak punya laki. Kan dulu punya, ya kan? Kan dulu punya. Saya pernah cerita tuh dulu ada perempuan solehah dua-dua. Andai saya namain satu Sakinah, andai saya namain. Yang satu siapa lagi? Jangan Mawadah. Udah nyambung aja. Sakinah satu. Sakinah dipanggilnya Ikin. Kan panggilan main kadang-kadang ibu main potong aja. Ya. Sakinah satu. Sama Ikin nama Akan. Yang satu Soraya. Emang ada yang namanya Soraya? Ya kebetulan aja, nasib namanya nih, lagi diceritain si Soraya. Ini dua-duanya rajin ibadat. Dua-duanya rajin ibadat. Karena majelis hadir, di mana ada kebaikan hadir, di mana ada perkumpulan zikir hadir dua-duanya. Baik-baik ibadah-ibadah. Tapi ketika di dalam kubur, Bu, si Sakinah itu mendapat tempat kenikmatan kuburnya, taman sorga dengan segala kenikmatannya. Kalau Soraya itu, dia di satu sisi dapat kenikmatan di dalam kuburnya, di sisi lain Allah kirim burung gagak untuk nyiksa dia. Dia disiksa dengan ubun-ubun dipatokin daripada burung gagak itu. Satu sisi dapat kenikmatan, satu sisi dapat adab. Kok bisa? Kan dua-duanya daripadanya orang perempuan yang soleha yang hadir di majelis. Kita kan kalau hadir di majelis itu tampang orang baik-baik. Perempuan-perempuan baik-baik. Dengar tausiah, sabar, disuruh sabar, pengen sabar. Hari itu dia berpikir, benar ya pengen jadi orang sabar. Pengen jadi orang benar. Waktu di majelis. Pulang mah ceritanya lain lagi. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kalau yang Sakinah ini dia betul dekat dengan Allah, dekat di majelis ilmu, majelis zikir, majelis kebaikan, dia hadir. Di rumah ada pasangan hidupnya. Siapa? Suami. Dia taat sama suaminya. Dia ikutin wa ta'at zaujaha, dia taatin suaminya. Dia sayang suaminya. Bu, kan ada suami yang ikutin sunnah Rasul, yang ngikutin kepribadian Rasul. Membantu istrinya dalam kehidupan rumah tangganya. Dia bisa kerjain sendiri, dia kerjain sendiri. Ya Bu, suami yang ngerti akan contoh tauladan Rasulullah. Enggak ngandelin istri,
Ada gak suami yang ngandelin istri? Anduk di depan mata teriak bininya yang lagi cuci piring. Suruh ngapain? Ambil. Piring di depan, nasi di depan, teriak bininya yang lagi nyapu. Minta apain? Ada nggak suami yang kayak gitu? Nasib. Oh. Wah, tersinggung. Masya Allah. Kan kalau Rasulullah, yang mana Rasulullah bisa kerjain, beliau kerjain. Atan jahit sendiri, enggak pakai teriak istri. Tahu beban istri banyak. Ibu, ini si Sakinah taat benar sama suaminya. Dan suaminya sangat mengerti bahwa mau menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan syarat ta'awun. Kalau rumah tangga kita mau tenang, tentram, hidup dengan berkasih sayang, kan kudu apa? Ta'aruf, mengenali pribadinya, ta'awun, hidup gotong royong, membangun rumah tangga bersama, mendidik keluarga, anak, dan sebagainya. Bahu-membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Istrinya habis ngelahirin, suaminya bantuin. Bukan istri habis ngelahirin, baru turun beranak, nyuci piring, bebenah. Suami turun tangan, ta'awun, tolong menolong. Tasahum, itu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tasahum, menjaga perasaan. Kalau bicara masing-masing jangan membawa egonya, jangan menimbulkan tersinggung pasangannya. Itu tasahum. Tafahum, memahami watak pribadi masing-masing. Istri aku tidak suka yang demikian, suami aku yang tidak suka yang demikian. Kalau sudah ada ini rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bu, ta'aruf, ta'awun, tasahum, tafahum. Ini sakinah paham banget pribadi suaminya dan sebagainya, sehingga dia itu taat sama suaminya dan suaminya paham akan dirinya. Memang dua-duanya mau menciptakan rumah tangganya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ibadah. Soraya, kita di sakinah ya. Soraya sama saya kayak sakinah. Makanya ketika sakinah mati itu di dalam kuburnya full murni sempurna, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tapi si Soraya dia pun mendapat kuburnya nikmat, tapi di sisi lain Allah kasih siksa. Kenapa? Waktu dia mati lagi nggak nanya sama suaminya 3 hari. Ayo, mau nggak begitu? Pas lagi nggak nanya melengos sama suami, tahu-tahu ada yang meninggal, ada yang mati. Yang keder yang mana? Bingung, meninggal apa mati? Hah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma, meninggal apa wa ma mati? Masya Allah. Itu Soraya. Artinya kenapa dia tidak nanya dengan suaminya? Dia berani ngelawan. Dia berani dengan suaminya, tidak taat dengan suaminya, membantah dengan suaminya. Apalagi dia pendudukannya, cari duitnya lebih besar penghasilannya. Udah, suaminya jadi apa? Dipandang sebelah mata. Masih mending dipandang sebelah mata. Kalau nggak dipandang gimana? Dipandang sebelah mata, kadang tidak dipandang, tapi anaknya 7. Itu nggak dipandang ya Bu. Gimana kalau dipandang beneran? Anaknya 12.
Masya Allah. Itu diantara ciri-ciri wanita solehah. Ya, 4 tadi tuh yang menjadi perhiasan dunia. Yang menjadi perhiasan apa, Bu? Dunia. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, Bu, dari yang dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, suaminya, kemudian taat kepada suaminya. Dari yang 4 itu, yang ada sama diri kita yang mana, yang gak ada sama diri kita yang mana? Jawab dengan jujur. Setengah-setengah. Lihat sikon. Lihat sikon kan? Kadang baik, kalau tanggal 1. Setengah emosi kalau tanggal 15. Emosi memuncak kala tanggal 25. Ya Allah. Emang ada yang begitu? Banyak. Ya Allah, mana dia orangnya? Berarti kala itu ada solehahnya itu ada berkurang, ada bertambah. Berkurang turun naiknya kala tanggal 15 dan 25. Tidak seperti itu. Harus istiqomah menjadi perempuan soleha itu. Nanti dari perempuan soleha itu dikasih kemuliaan sama Allah. Ibu, itu nanti akan diberikan, efeknya itu akan dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti apa? Mesti terus menjadi perempuan soleh yang terus menjadi perhiasan. Ibu punya perhiasan di gelang, cantik dipakai, Bu. Suatu masa kebutuhan dijual, pakai nggak? Kira-kira pandangannya waktu pakai gelang dengan yang nggak pakai gelang gimana? Punya duit ditebus lagi, dipakein lagi, cakep nggak? Nggak punya duit dijual lagi. Berarti kalau ibu turun naik kayak begitu, kadang benar kadang enggak, kayak gitu tuh. Di antaranya perumpamaan misalnya. Ya, Bu. Perempuan itu fungsinya pendamping. Pendamping pasangan hidupnya. Siapa? Suami. Surah Ar-Rum ayat 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bu, Allah kasihkan daripada tanda-tanda kebesarannya pasangan hidup kita. Yang dulu kita sendiri perawan, sehingga ketemu pasangan kita, ketemu dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun. Oh, itu kalau orang lagi jatuh cinta, dengar namanya aja hatinya berbunga-bunga. Kita jalan lewat rumahnya, ngelihat gentengnya aja girang. Lihat jemuran bajunya girang. WA, nggak ada HP. Sekarang udah mati rasa. Sian amat udah rasa. Kalau udah mati rasa berarti udah ada sakit yang banget dong ya. Ya Allah, dulu kan lagi cerita dulu nih, yang lagi masa-masa gadis ya, dengan perjaka kan gitu. Kirim apa? Surat. Nyuruh anak kecil, keponakan, diupain permen aku. Girang tuh anak, disampaikan tuh suratnya sama kita. Masya Allah.
Hatta sehingga akhirnya Allah pinjamkan kepada kita pasangan hidup kita sampai waktu yang ditentukan, dia pergi duluan atau kita yang pergi duluan. Namun Allah titipkan bunga-bunga cinta kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, senang sampai juga pada waktu yang ditentukan. Pendamping. Terus mengapa Allah memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk bisa mengandung, untuk bisa melahirkan, untuk bisa menyusui, untuk bisa merawatnya? Bu, kenapa? Yang bisa jawab? Wa wasainal insanu biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Aku wasiatkan kepada manusia, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, dan telah mengandung ibumu dengan susah payah, dan telah melahirkan ibumu dengan susah payah. Ingat gak waktu kita sedang hamil? Ngidamnya susah, ngidamnya enak, bau bawang putih, enak tukang bakso lewat, enak ada orang masak nasi, enak bau minyak wangi, enak bau ketek suami, enak ngelihat matahari. Ada nggak yang ngidamnya seperti itu? Ada, dan banyak. Itu trimester daripada hamil kita saat ngidam. Udah terasa perubahan di dalam perut kita, ada barang baru, maka berubah segalanya. Termasuk rasa-rasa ketidakenakan itu. Enak lihat ini, enak bau ini, enak. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, ada nggak orang ngidam enak sama duit? Hah? Bu, hamalathu ummuhu kurhan. Itu yang kita ngidam hamil berapa bulan? 3 bulan sampai 5 bulan. Belum ketika semakin besar. Bu, sampai kemudian di usia kandungan 7 bulan, 8 bulan, tidur miring ke kanan salah, tidur miring ke kiri salah, celentang salah, apalagi tengkurap. Kayak perahu jomplang. Bu, beratnya kita saat mengandung. Kemudian ketika ibumu melahirkan, 1000 penyakit jadi 1. Terasa? Parajinya belum datang, udah melintir. Ya Allah, ini anak palanya udah di ujung apa? Udah di pintu. Masya Allah. Sakitnya, ada yang ngerasain sakit diem, ada yang ngerasain sakit Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari itu dalam hatinya kapok punya anak. Tapi kenyataannya setelah lahir, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, sampai 8. Saat merasakan sakit itu, ya sakit banget punya anak, udah deh, atuh aja. Lahir anaknya hilang rasa sakitnya. 8 deh punya anak, Masya Allah. Ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kala kita menyusui, sudah melahirkan menyusui.
Masih bayi-bayi di bawah 0 sampai 5 tahun itu rentan dengan penyakit. Rentan dengan apa? Penyakit. Mau numbuh gigi panas, malamnya ibunya begadang. Mau bisa jalan, buang-buang air, ibunya capek. Capek apa enggak? Itu hanya 2-3 hari. Tapi kalau ada anak yang sakitnya enggak sembuh-sembuh, Bu, ibunya nangis nungguin, capek lelah sepanjang waktu. Sampai ibunya bangun malam, ya Allah, ini saking sayangnya sama anak, saking sayangnya sama putra-putri kita. Ketika dia malam munajat, sayang ya Allah, kasihan anak hamba ya Allah, belum sembuh-sembuh, angkat penyakitnya ya Allah. Apalagi masih kecil, dia tidak tahu rasa apa yang dirasa, cuma nangis, rasa sakit itu yang dia derita. Ibunya bangun malam, ya Allah, dia belum ngerti apa-apa, saya sayang ya Allah. Kalau bisa ditukar penyakitnya dengan saya, tuker ya Allah. Kalau kita kan udah gede, udah tua, udah dewasa, ngerti mana yang dirasa, oh obatnya ini. Kalau yang kecil kita juga kan nggak tahu. Saya nggak sama anak. Doanya kayak gitu malam hari kita. Kalau bisa ditukar penyakitnya dengan saya, tuker ya Allah, saking sayangnya sama anak. Saya nanya nih Bu, sama suami sayang nggak? Sama anak sayang nggak? Sama anak sayang, sama suami. Suatu masa yang sakit suami saya, suami kita. Udah lama nggak baik-baik, ibu bangun munajat malam, ya Rob. Ada nggak yang doa tuker penyakit suami saya sama saya? Ada nggak yang berdoa kayak gitu? Jujur. Nggak ada, berarti nggak sayang suami. Kan kalau sama anak doanya begitu. Kalau bisa ditukar penyakitnya ya Rob. Kalau anak yang sakit, tukar dengan hamba ya Rob. Ibu bilang sayang suami, ketika suaminya sakit nggak sembuh-sembuh. Kemudian adakah yang berdoa, ya Rob, suami hamba nggak sakit nggak sembuh-sembuh, tukar sama saya ya Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Sayangnya palsu. Kata ibu, enak aja, ntar kita yang sakit dia kawin lagi. Kita kagak sakit aja dia pacaran sama yang lain. Ya salah. Kan ada cerita tuh, ibu-ibu suaminya sakit udah lama, diurusin, dirawatin, stroke, baik, udah baik tuh bini yang ngerawat ditinggal kawin. Allah, kasihan nggak? Kasihan. Berarti ibu sayang sama siapa? Sama suami? Nggak sayang. Ya Allah. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang ibu. Kisah ini ada seorang anak yang hidup biasa, ya, sebagai pengembala kambing dari negeri Yaman yang miskin. Nah, tapi dia terkenal di langit. Dia terkenal, dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia terkenal di langit baktinya, sebab baktinya kepada ibunya. Sebab baktinya kepada siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, apa yang diucapkan sama ibunya pasti sama dia ditunaikan. Ibunya ngomong apa aja, minta apa aja sama dia dikasih, diberi, dia laksanakan. Dia pengen sangat menyenangkan ibunya dengan caranya dia dalam keterbatasan ekonomi, dalam kemiskinannya. Terucap oleh ibunya pengen pergi haji. Kondisi pengembala kambing dan orang miskin. Tapi Uwais ini pengen tetap membawa ibunya pergi haji. Bagaimana? Uang tidak ada, gak ada buat naik kendaraan, ongkos dan sebagainya. Dia melatih diri.
Dia melatih diri dengan cara beli anak sapi. Beli apa? Anak sapi. Setiap hari dia bawa itu anak sapi naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, sehingga terbentuk otot-ototnya menjadi kuat. Uwais Al-Qarni, ibunya terucap bahwa ibu pengen pergi haji. Uwais itu sangat pengen apa yang diucapkan ibunya dia bisa melaksanakan, dia bisa memberi. Ucapan ibunya pengen pergi haji dalam kondisi ekonomi lemah, maka dia pengen gimana caranya ngangkat ibunya pergi haji. Dia beli anak sapi, naik turun gunung. Anak sapi semakin besar, naik turun gunung, semakin besar, naik turun gunung. Terbentuklah otot-ototnya menjadi kuat. Selama 8 bulan itu kemudian Uwais Al-Qarni gendong ibunya dari Yaman ke Mekah pergi haji. Pemuda yang terkenal di langit, Uwais Al-Qarni, pengen bakti pada ibunya. Anak-anak kita ada yang kayak gitu nggak ya? Doa kita insya Allah. Nggak mungkin deh kayaknya gendong ibunya dari Jakarta ke Mekah, tapi paling tidak diongkosin ibunya pergi haji, diongkosin ibunya pergi umroh. Insya ya, ada anak-anak kita yang seperti itu nih mah, mau umroh mah ini dia di setor nih mah beli haji, insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan kemuliaan kepada perempuan? Karena perempuan itu madrasatul ula, pendidik pertama pada anak-anaknya, sehingga dapat membentuk generasi yang baik pada masa berikutnya. Kan yang ngandung kita, yang melahirkan kita, yang nyusuin kita, yang merawat kita dengan sepenuh hati kelembutannya. Kelembutan seorang ibu, kelembutan kasih sayang seorang ibu. Contoh, Bu, suatu masa ada terjadi perang huru-hara. Ada perang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu nuntun anaknya. Perempuan itu nuntun anaknya pada sedang berkecamuknya perang. Terlepas tuntunannya, ibunya mencari anaknya, anaknya mencari ibunya. Dua-duanya menangis. Kala berkecamuk, akhirnya kemudian mereka bertemu. Ibunya memeluk anaknya, anaknya memeluk ibunya, masing-masing menangis karena tidak mau daripada lepas dari ibunya, tidak mau lepas dari anaknya. Saat itu sahabat yang menyaksikan menangis. Atas Nabi nanya, mengapa kalian menangis? Kata sahabat, betapa kasih sayang seorang, betapa kasih sayang seorang ibu. Kata Nabi, itu kasih sayang seorang ibu yang hanya sedikit Allah masukkan ke dalam hatinya. Betapa kasih sayang Allah lebih luas dari segalanya. Bu, tetap hatimu, kemuliaan perempuan, kelembutan hati. Apapun kondisi, apapun keadaan, tetap menjadi orang perempuan yang perhiasan, indah di hati, indah di pikiran, indah di jawarihnya, indah di dalam anggota badannya. Keadaan apapun, kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa, insya Allah nggak bisa.
Soalnya yang nyaut ragu-ragu. Soalnya kata ibu dalam hati lihat kondisi ustazah. Kalau lagi laki nggak ngomel ya kita enak aja. Kalau lagi suami marah ya marah aja. Memang kita harus menjadi punya kemuliaan itu paling tidak memaksimalkan kesempurnaan diri seorang perempuan soleha. Karena Allah memberikan kemuliaan itu buat duhai wanita-wanita yang menjadi madrasatul ula bagi generasi berikutnya. Bagi generasi berikutnya. Kemuliaan itu sampai Allah memberikan surga di bawah telapak kakinya. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Daripada bengong. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kelembutan kita. Semakin hari semakin sabarnya, semakin hari semakin lembutnya, semakin hari semakin bijaksananya, semakin hari semakin adilnya, semakin hari semakin berbuat kebaikan-kebaikan buat dirinya, buat anak cucu mantu keluarganya, buat masyarakat lingkungannya. Semakin hari semakin dekat sama Allah, semakin hari semakin mendoakan anak-anaknya, semakin hari semakin menjadi ibu yang baik, nenek yang baik, mertua yang baik, mantu yang baik, baik zahir batin, baik itu solehahnya perempuan. Jawabnya apa? Insya Allah. Kemuliaan itu buat kita perempuan, insya Allah Allah akan berikan dunia akhirat buat kita. Perempuan-perempuan solehah. Insya Allah. Itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus dan terus menjadi orang yang baik, perempuan solehah. Sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya. Jangan seperti Soraya, tapi pengen jadi Sakinah. Terima kasih bersama Radio Kayu Manis 2, lembut suaranya, manis orangnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, Ya Tawwab tub, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Tawwab tub, Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha.
ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين آمين قبول يا الله يا رب العالمين. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lili atas kajiannya yang telah disampaikan diberikan kepada kami semua. Semoga kita yang hadir di sini menjadi selain menjadi perempuan pilihan, juga menjadi perempuan perhiasan, menjadi perempuan soleha. Pada akhirnya kita bisa menjadi hidup menuju bahagia dan selamat dunia akhirat. Dengan demikian acara pengajian kita ini selesai. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para jamaah, para ibu-ibu semua juga ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf, selanjutnya ada penyerahan sertifikat untuk Ustazah Lili yang akan diserahkan oleh Bapak Salam.